Kam. Binatang yang satu ini memang paling populer ya, jadi hewan peliharaan di seluruh dunia. Karena kelucuannya, karena kesetiaannya. Kam, Suci. Makanya hari ini Lolita akan ngebahas ulasan tentang anjing-anjing di seluruh dunia. Pasti penasaran kan? Kalau sahabat Kepopedia penasaran, ikuti terus yuk. Suci. Anjing itu binatang yang kesetiaannya sudah tak perlu diragukan lagi. Sebagai binatang peliharaan, anjing jarang dikisahkan berkhianat, apalagi mencelakakan pemiliknya. Cukup kita berikan sedikit perhatian dan perlakuan yang baik, maka anjing pun akan setia menemani kita. Nah, sahabat Kepopedia, kira-kira apa yang membuat seekor anjing bisa begitu setia dan dekat dengan kita? Penasaran? Marilah bersama mencari tahu kenapa hewan yang banyak dipelihara ini bisa dijadikan sahabat terbaik. Karena kesetiaan serta jarang mencelakakan pemiliknya, anjing populer sebagai binatang peliharaan. Udah nggak kehitung ya, jutaan orang di seluruh dunia menjadikan anjing sebagai sahabat, sebagai teman bermain, bahkan bisa jadi teman curhat loh. Nah, karena persahabatan inilah banyak pemilik-pemilik anjing yang mengajak anjingnya untuk jalan-jalan pagi, lari-lari sore, bahkan gak jarang juga kita lihat anjing dibawa oleh pemiliknya untuk jalan-jalan ke tempat umum seperti di mall. Nah, sekarang nih sahabat Kepopedia, Lolita mau memberikan kisah-kisah menarik tentang kedekatan anjing dengan manusia. Mau tahu? Ini dia. Sudah berabad-abad, anjing selalu hadir dengan kisah tentang kesetiaannya kepada pemiliknya. Hewan peliharaan ini memang sangat cocok jadi sahabat bermain. Hanya dengan naluri dan insting, anjing merekam segala kebiasaan yang dilakukan pemiliknya. Karena insting pula, anjing bisa mengerti apa keinginan tuannya. Anjing sebagai sahabat manusia tuh kalau aku bilang tuh betul banget. Karena anjing tuh satu-satunya makhluk yang akan menerima kita dengan sangat senang. Jadi walaupun kita udah marahin, kita hukum, kita disiplinkan dia, setiap kali dia ngeliat tuannya lagi, dia pasti akan lupa lagi sama segala macam hukuman atau apapun itu. Yang ada rasanya selalu tulus mencintai itu anjing. Jadi aku selalu menganggap anjing-anjingku itu seperti anak-anakku. Lima-limanya aku ambil dari adopsi. Aku nggak pernah beli, aku selalu adopsi anjing. Ya mereka udah kayak anak-anakku sendiri. Makannya aku yang bikin, suamiku sih yang bikin, cuman aku yang bantuin nyiapin tempat tidurnya, terus kebersihan kesehatan mereka, kebersihan kulit, badan, gigi, semua aku cek. Terus sampai ke kalau mereka harus buang air, aku yang beresin gitu. Jadi udah kayak anak sendiri. Suci. Gak bisa dipungkiri ya sahabat Kepopedia, kalau setiap orang yang memelihara anjing pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Tapi sebagian besar sih pasti karena hobi. Nah, di sebelah Lolita ini sudah ada sahabat Lolita yang sangat concern dengan segala sesuatu tentang anjing. Ada Aris dan Macchiato. Hai Aris, hai Macchiato. Hai Macchiato. Si Macchiato ini cewek atau cowok sih? Macchiato tuh laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Pantas nurut banget ya sama Aris. Udah berapa lama sih sama Macchiato, dari dia lahir atau dari dia umur berapa? Aku kenal Macchiato itu sekitar 2 tahunan lalu sih. 2 tahun yang lalu ya? Punya teman aku. Terus ya udah akrab aja. Jadi kadang-kadang dia ikut aku ke kantor. Oh gitu.
Aku kan juga punya anjing ya, cuman kan aku punyanya dari lahir, jadi bondingnya tuh dapat banget. Susah nggak sih membangun bonding antara Ari sama Macchiato kalau dia udah gede gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita mau bonding sama hewan apapun, itu kan tergantung dari niat kita. Kebetulan kalau Macchiato memang anaknya agak sedikit individual awal-awalnya, tapi makin kesini memang jadi dia bisa sedikit ramah. Tergantung sih anaknya biasanya seperti apa kebiasaannya. Nah, Aris ini kan juga mengelola salah satu salon anjing yang ada di Jakarta. Pasti udah tahu banget dong, banyak banget ras-ras anjing yang dibawa ke sini. Kira-kira ras-ras anjing jenis apa aja sih yang paling banyak jadi anjing peliharaan atau paling banyak jadi sahabat pemilik-pemilik anjing? Kalau yang datang ke tempat kita di Vodka Latte itu so far rata-rata kebanyakan masih toy poodle. Memang kalau misalnya jenis anjing itu kan macam-macam. Kita punya customer most of them toy poodle. Kemudian ada schnauzer, ada westie, ada husky, ada juga Alaskan Malamute, pitbull, rottweiler. Semuanya rata-rata udah ada datang. Cuma memang kebanyakan di toy poodle sama anjing-anjing kecil karena gini, buat yang tinggal di apartemen lebih mudah pemeliharaannya. Karena tidak perlu ada aktivitas luar yang kayak semacam kayak husky atau semacam golden retriever. Itu kan mereka perlu energi yang dibuang. Jadi kalau tinggalnya di apartemen atau tinggal di rumah saja tidak ada halaman luas, kasihan buat anak-anaknya. Nah, aku penasaran nih kalau misalkan kayak tadi nih si Suci anjing aku lagi diperiksakan ternyata kulitnya tuh ketombean atau lagi sensitif gitu kan. Itu ngaruh nggak sih sama pemiliknya misalkan dia lagi ketombean atau lagi sensitif? Nanti kalau berhubungan pengaruh dari ownernya mungkin kurang perhatian. Kurang perhatiannya di sini gini. Mungkin nggak semua orang tahu. Pasti ada beberapa anak yang dibawa ke salon rutin, dimandikan rutin, dipanggil orang untuk mandiin groomernya di rumah, itu bisa. Hanya saja penanganannya itu beda-beda. Kalau di husky itu biasanya gini, dia ada double coat, jadi ada undercoatnya. Kalau itu tidak dibuang dulu, pada saat shampooing itu kan misalnya kayak kita keramas, kalau shampoo-nya nggak bersih dan ada yang nempel di kulit, itu yang bikin kerak. Jadi kayaknya ada kerak di kulit kepala, itu kan ketombe jatuhnya, atau enggak jadi menimbulkan jamur. Karena proses pengeringan dan proses pembilasannya tidak sempurna. Jadi sebelum memelihara anjing, sebaiknya kita cari tahu dulu sebetulnya maksud dan tujuan kita untuk memelihara anjing atau menjadikan anjing sebagai sahabat itu apa. Kita harus tahu juga kebutuhan-kebutuhan anjing, dan yang paling penting adalah komitmen kita. Anjing yang dulunya jadi peliharaan yang diperuntukkan untuk menjaga rumah atau kawan berburu sekarang sudah menjadi gaya hidup. Saking populernya anjing sebagai sahabat manusia, gak heran kalau sekarang banyak banget didirikan sekolah anjing. Kayak gimana ya sekolah anjing? Kita lihat yuk. Bagi sebagian orang, memelihara hewan kesayangan adalah suatu kesenangan tersendiri. Bahkan hewan peliharaan seperti anjing ternyata perlu disekolahkan layaknya seorang anak kecil. Hobi yang menjadi mayoritas kaum hawa ini menjadi suatu kebutuhan bagi penyayang hewan ini. Namun tahukah Anda mengapa sekolah anjing itu diperlukan? Ya, pada dasarnya kita buka Fun Smart Academy ini untuk biar anjing itu disosialisasi, biar nggak nakal, nggak galak, terarah, dan bisa juga untuk ujung-ujungnya buat lomba sih. Ya, metode kita pakai pertama hand signal, jadi pakai kode aba-aba tangan, lalu pakai makanan, pakai mainan, nah terakhir menuju ke lomba balik lagi. Selain pinter, juga kita membentuk karakter anjingnya di sini. Jadi biar dia nggak nakal, dia tahu mana yang benar mana yang salah.
mana yang boleh digigit, mana yang enggak, mana boleh yang dimainin, mana yang enggak. Jadi kita memang arahin semua. Menurut saya sekolah anjing sih penting ya. Kalau menurut saya, karena saya nggak mau anjing itu kita beli cuman buat di rumah, main-main gitu. Anjing itu iya seperti jaga anak, itu tanggung jawabnya besar banget gitu. Jadi kalau mau melihara anjing kita mesti siap dulu gitu. Bener-bener nggak kita mau jagain ini anjing gitu. Kalau enggak, kita mendingin jangan beli gitu. Yang sangat unik dari sekolah anjing ini diajarkan pendekatan seperti bonding, ketangkasan, freestyle, atau melakukan hal-hal lucu dan unik, juga diajarkan menjaga tuannya. Selain itu, diajarkan pula untuk dapat berhitung layaknya murid di sekolah seperti cuplikan berikut ini. Macchiato dipanggil. Ih, dia nengok. Hai. Macchiato. Aku jadi penasaran tapi sama psikologi anjing kalau ngeliat si Macchiato tadi waktu aku panggil kan dia nengok ya. Tapi kan karakter anjing itu berbeda-beda. Ada juga anjing yang nurut banget, kayak Macchiato nurut banget. Tapi ada juga yang ngeliat pemiliknya atau ngeliat orang lain tuh langsung ngegonggong, kayaknya galak banget gitu. Ada juga anjing yang penakut. Kalau ketemu orang tuh kayaknya langsung takut gitu. Sebenarnya kayak gimana sih macam-macam karakter anjing? Sebenarnya kalau karakter anjing itu ada dua. Basically ada yang karakter penuh dan karakter kecil. Gitu. Itu kalau dibahasain tuh ada yang baik dan ada yang nakal. Ada yang baik yang nakal, kayak anak-anak gitu ya. Kayak anak-anak. Jadi kalau yang misalnya karakternya buruk itu biasanya dia suka gigit, menyerang, karena itu instingnya dia sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang baik itu kontradiksi dari yang sifatnya buruk. Kalau sifat buruk tadi aku bilang selama dia bisa menggigit, dia menggonggong, ketemu orang baru dia gonggong, itu instingnya dia untuk self defense dia. Kalau kita misalnya kayak kita ketemu orang baru, kalau kita belum nyaman, kita pasti akan curiga. Anak-anak anjing juga begitu. Tapi tetap ya intinya kita harus paham sebenarnya karakter dari sahabat kita tuh seperti apa. Kalau sakit tapi kita nggak tahu juga sebenarnya dia ini lagi sakit kan, kasihan juga. Tapi biasanya kalau semua owner pasti akan berasa kok kalau anaknya tiba-tiba berubah. Kayak kita ada teman kita berubah, diemin kita akan terasa, apalagi anaknya sendiri. Jadi gitu. Macchiato, bobo lagi ya? Bobo terus. Dia bobo sih emang ya jam segini ya. Nah, sahabat Kepopedia, saking dekatnya persahabatan antara anjing dan manusia, anjing juga bisa lebih alert akan apa yang akan terjadi kepada pemiliknya. Kita lihat nih anjing dengan kisah-kisah heroik sebagai penolong manusia. Sahabat Kepopedia, tak usah ragu apalagi cemas soal kesetiaan seekor anjing. Banyak kisah yang berkisah tentang kesetiaan anjing. Bahkan hewan bisa jadi penolong bagi manusia. Seperti kisah anjing bernama Hachiko yang setia menunggu tuannya di stasiun kereta di Jepang meski sang tuan telah meninggal. Lalu Nadia, sang penyelamat dari Siberia yang dengan gonggongannya menyelamatkan tuannya yang jatuh dalam kolam air es. Angel, si petarung puma yang berhasil membebaskan pemiliknya Austin Foreman dari incaran seekor puma. Yogi, anjing pemberani 2011 yang mencari bantuan bagi tuannya Paul Horton yang terjatuh dari sepeda, serta masih banyak lagi kisah anjing heroik lainnya. Karena dia ini punya karakter yang beda sama anjing lain ya. Terus dia ini sebenarnya lebih kayak anjing rumahan ya. Kalau udah di rumah dia tuh lebih kalem dan sama semua orang dia friendly banget. Sering banget dipanggilnya Mrs. Beast, sampai semua orang ngehina dia kayak ini anjing mukanya jelek ya tapi lucu gitu. Karena kan biasanya karakter anjing tuh lucu-lucu yang kayak tadi Mbak bilang yang kayak yang imut-imut kayak kayak husky, kayak anjing lain tuh kayak aku lupa lah beberapa karakter anjing yang memang bulunya lucu-lucu yang disukain banyak perempuan. Tapi memang itu sih kayaknya bukan aku banget ya. Jadi aku prefer ke bulldog, lebih ke bulldog kayak gitu.
udah melihat sekolah anjing seperti apa, sekarang banyak pula hadir tempat perawatan khusus untuk anjing. Mulai dari perawatan bulu, kesehatan, sampai perawatan kuku atau mani-pedi. Anjing bisa mani-pedi juga ya? Kira-kira apa lagi ya perawatan anjing yang gak kalah sama perawatan kita-kita? Kalau dahulu anjing dibiarkan berkeliaran bebas, maka sekarang ceritanya berbeda. Tak jarang ditemui seekor anjing digendong dan dibawa kemana-mana. Tak hanya itu, anjing juga punya salon yang hampir sama dengan salon perawatan bagi manusia. Di sana, seekor anjing akan diperiksa kesehatannya serta menjalani perawatan lain seperti bagian bulu dan kuku. Sebenarnya merawat anjing itu menurut saya sih nggak perlu budget yang cukup tinggi ya. Sebenarnya anjing itu akan merasa bahagia kalau memang dia ada aktivitas yang rutin, terutama mungkin ada aktivitas olahraga yang rutin aja sama ownernya gitu loh. Diajak jalan setiap hari, mungkin pagi 1 jam, sore 1 jam, diajak main, itu udah cukup lah buat anjing. Di luar itu ya harus dikasih makan, diajak keluar untuk mungkin pipis, potty training di luar, gitu-gitu aja. Nah Aris, kan sekarang tuh lagi ngetrend ya coloring bulu-bulu anjing. Kalau aku lihat tadi juga ada yang diwarnain buntutnya warna kuning. Itu sebenarnya aman gak sih kalau kita mewarnain bulu anjing itu sendiri? Kalau dari segi aman atau tidak amannya, pasti kita akan bilang aman. Karena kita memakai produk yang memang animal friendly. Ya, seperti juga hewan peliharaan lainnya, Doggy memang agak sedikit lifestyle-nya lebih naik ke atas sedikit. Karena apalagi sekarang ownernya juga bisa berkreasi dengan anaknya sendiri, dipotong model macam-macam, salah satunya juga dengan coloring. Nah sahabat Kepopedia, tadi kita udah berbicara macam-macam nih tentang perawatan anjing, tentang sekolah anjing, dan banyak deh pokoknya. Nah sekarang Lolita punya video, kita lihat yuk. Setelah 30 menit mengulik informasi bersama saya, sekarang saatnya saya Lolita Agustin pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Kepopedia setiap hari Senin hingga Rabu tentunya hanya di Global TV Seru. Bye-bye!